Judul praktikum kali ini adalah pengukuran indeks bias zat cair. Tujuan praktikum yang pertama adalah menentukan indeks bias, yang kedua menentukan sudut kritis larutan menggunakan refraktometer sederhana. Indeks bias dan sudut kritis merupakan identitas kerapatan optis benda bening. Nilai kerapatan optis memberi gambaran kemampuan benda bening itu membiaskan cahaya ke arah mendekati garis normal. Walaupun namanya kerapatan optis, namun tidak ada hubungannya dengan kerapatan massa atau massa jenis dari benda bening tersebut. Setiap bahan bening memiliki indeks bias dan sudut kritis yang berbeda nilainya dengan bahan lain. Contohnya air murni, aqueous, nilai indeks biasnya dan sudut kritisnya berbeda dengan air kelapa, minyak goreng, minyak atsiri, dan minyak ikan. Bila cahaya datang dari udara dengan indeks bias N1 dengan sudut datang I ke bidang batas antara udara dengan benda bening yang indeks biasnya N2, maka sinar tersebut akan terbias dengan sudut R yang menurut hukum Snellius seperti tertuliskan pada persamaan 1. Indeks bias udara sangat dekat dengan 1, maka N1 bisa disamakan dengan 1, sedangkan indeks bias cairan bening N2 bisa diberi simbol N, sehingga persamaan 1 dapat ditulis menjadi sin I sama dengan N sin R. Bila yang terjadi sebaliknya, misalnya sinar datang dari media yang lebih rapat ke udara, maka ada satu keadaan bila sudut datangnya itu sama dengan sudut kritis, maka sinar biasnya akan merambat sepanjang bidang batas, sehingga sudut biasnya adalah 90 derajat. Sehingga bila dimasukkan sudut bias itu sama dengan 90 derajat, maka akan diperoleh persamaan 3, yaitu sin theta c sama dengan 1/n. Berarti bila n sudah diperoleh, maka sudut kritis dapat dihitung. Jadi ada kesetaraan antara sudut kritis dengan indeks bias. Maka kita dapat menyatakan besarnya kerapatan optis suatu benda bening dalam bentuk n atau dalam sudut kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan membuat tutorial cara menggunakan alat pengukuran indeks bias suatu cairan secara sederhana. Nah, yang pertama kita siapkan cairan yang akan kita ukur. Kita tuangkan ke dalam wadah pengukuran. Setelah kita tuangkan, kita nyalakan saklar lampu laser. Bisa kita lihat lampu laser sudah hidup dan menyoroti di wadah cairan, tapi di atas cairan. Kemudian langkah pertama, sinar laser ini kita geser ke arah garis penanda. Bisa kita lihat garis penanda. Kita paskan. Sudah pas ke garis penanda. Kita amati busur derajatnya menunjukkan angka berapa. Ini 20, sini 30, ini di tengah-tengah, ini 25. Setelah dapat angka 25 kita catat. Itu hasil pengukuran di atas air atau udara, itu 25. Terus kemudian kita turunkan lampu laser menyinari di dalam air. Nah, kita turunkan ke air. Nah, ini di dalam air nih ada titik. Terus kita arahkan sinar yang di dalam air ke penanda, ke garis penanda. Kita arahkan, kita geser, kita cari di pas penanda. Nah, itu sudah pas di
penanda itu pengukuran di dalam air. Kita amati di busur derajat menunjukkan angka ini 34. Nah, 34 kita tulis lagi pengukuran di dalam air ada 34 derajat. Nah, cuma seperti itu penggunaannya. Nanti untuk pengukuran hasil indeks biasa bisa menggunakan perhitungan rumus. Nanti akan kami jelaskan singkat di selanjutnya.